Mas Trustono nih, sang pengusaha tempe di Jepang ya. Kalau tadi sudah dikatakan menjepangkan tempe sudah dilakukan. Apalagi yang ingin dilakukan oleh Mas Trustono? Tadi ada sedikit bocoran, saya ingin menduniakan tempe. Salah satunya sudah diperkenalkan ke Meksiko. Lalu apalagi nih Mas Trustono? Jadi memang saya menjepangkan tempe itu sudah saya lakukan, tapi masih dalam proses lagi. Jadi nggak semuanya ya. Memang tiap kota ada tempe saya, tapi nggak semuanya. 490 tempat. Dan waktu itu pas TV One, Pak Alvito datang ke tempat kami. Kami pada saat wawancara terakhir, saya mengatakan bahwa saya ingin menduniakan tempe. Ya, rasa cinta saya terhadap Indonesia. Dan sudahkah terwujud itu tahun 2010 bukan? Iya. Dan setelah saya mengucapkan itu, saya nggak tahu cara yang lebih gimana gitu. Saya nggak tahu cara bagaimana caranya menduniakan tempe, tapi saya ucapkan, saya harus bertanggung jawab dengan ucapan saya. Kemudian saya ke Kyoto, dari tempat kami ke Kyoto itu ada restorannya, kami harus bawa sendiri, nggak harus perlu pakai delivery service. Di situ saya ketemu orang asing, saya tunjukkan gitu. Dari mana ketika itu? Dari mana? Orang asing dari mana? Saya parkir mobil, saya menuju ke restoran. Di situ saya jalan, kan di Kyoto kota budaya. Jadi banyak orang asing. Saya langsung bisa bicara sebentar. Saya Rustono, saya buat tempe. Ini makanan bergizi, begitu. Dia ketawa-tawa juga gitu. Tapi saya kasih satu kartu nama. Terus nggak takut dianggap ini orang stres atau apa gitu. Saya nggak peduli itu. Yang saya peduli imajinasi saya. Saya lakukan. Tapi tiap hari kan saya lakukan kan lebih bagus. Mungkin tadi karena apa, saya kan akhirnya kan saya apa namanya istilahnya apa yang saya lakukan kemarin lebih bagus hari ini. Jadi akhirnya ketemu orang asing pembelajaran lah. Ketemu orang asing pun berarti saya mesti harus mungkin belajar waktu itu belajar di depan kaca kan, ekspresi saya. Ada gimana? Tidak dari sekian banyak wisatawan asing tersebut yang ada di Jepang, yang Anda berikan kartu nama, yang Anda berikan produk itu, yang kemudian setelah kembali ke negara mereka masing-masing, mereka mengontak seperti ada itu? Setelah beratus-ratus kali saya lakukan. Iya, ada. Saya cuma butuh satu kok dari sekian banyak gitu. Pasti ada, itu pasti ada. Cuma saya terus lakukan itu. Baik. Untuk Luisa sendiri, Mas Rusto, sejauh ini dari pantauan Mas Rusto yang berkomunikasi intensif dengan Luisa ini, bagaimana perkembangan tempe kita di Meksiko dari cerita Luisa? Yang jelas saya dapatkan dia punya hasrat yang luar biasa dan teachable, mudah diajari dia orangnya dan mau apa yang saya katakan kan saya profesional, jadi dia lebih banyak mendengar apa yang saya katakan, kemudian saya kasih informasi-informasi mengenai bagaimana menyiapkan diri kita untuk berbisnis tempe kan tempe aja, 50% itu artinya kalau kita sudah punya tempe yang bagus, standar yang bagus, itu hanya 50% aja, yang 50% itu story, dia mesti lakukan dari hal-hal yang istilahnya kalau dia misalkan punya imajinasi yang seperti saya lakukan, mau kopi saya, dia harus lakukan hal-hal yang sederhana dulu. Tidak takut nanti akan di copycat oleh saya kan mengundurkan tempe, saya kan nggak berbisnis, saya profesional. Ada tempe di Meksiko terkenal, wah saya bisa luar biasa bahagia, anak istri saya juga bahagia. Artinya Meksiko mungkin akan menjadi seperti Jepang ya? Iya, tapi ingat, di produksi yang sudah saya kenal, di setiap produk tempe itu tertulis adalah ini peninggalan budaya bangsa Indonesia itu. Itu yang tidak tertinggal begitu? Iya, saya nggak perlu ngucapin deh ini budaya produk Indonesia, capek. Tapi kalau dengan kalimat yang ada tertera di tempe saya dan dia, atau teman-teman yang lain di dunia yang lain, nanti di negara yang lain, ini peninggalan budaya Indonesia, seorang yang nggak tahu tentang makanan tempe, pertama yang dibacakan itunya. Oh, ternyata di peninggalan bangsa Indonesia. Orang yang nggak tahu tempe pun kan mengatakan, wah ini peninggalan Indonesia, meskipun diproduksi di negara bersangkutan. So Luisa, you put that right like Rustono did in Japan, in Mexico. In Mexico, you write down on your products. From Indonesia, tempe from Indonesia. Yeah, I always say this is from Indonesia. In my sticker, when I put this is tempe, I put high protein, high fiber, no cholesterol. This is from Indonesia, traditional, millenary food, and really healthy. So I always mention about Indonesia, not only tempe. Mewakili masyarakat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Thanks a lot for what you've done in your products, right? Luisa, last question. So, what do you expect the next with your tempe, your own tempe? Well, I'm very happy to be in Indonesia, the land of tempe. I just came from my country to get as much as I can information, inspiration, like being next to
the king of tempe in Japan. King of tempe in Japan. It's an honor, and I had the opportunity to meet other tempe producers here in Jakarta. So I want to come back to Mexico, full of new big energy to continue promoting. Is there a problem like soybean, the price of soybean, and then? No, because the price is not rising or going down. Okay. But also, right? Yeah, but I try to always use national Mexican soybean. Okay. Not import soybean, right? No, I don't like imported. I like to support my own country's production. Yes. Okay. Success for you, Liza Velez. Thank you. Thank you. Being here in Apa Kabar Indonesia Siang. Mas Trustono, sukses ya. Terima kasih banyak. Sudah kembali ke tanah air dan menyempatkan waktu untuk bertemu juga dengan teman-teman yang ditemui pada saat di Kyoto kemarin ya. Iya. Baik, terima kasih. Itu tadi cerita dari Trustono, pengusaha tempe sukses di Jepang, dan juga Liza Velez yang akan memulai konsep bisnis tempe Indonesia di Meksiko. Kami akan kembali saat lagi untuk mengetahui perkembangan terbaru dari salah satunya adalah lokasi kebakaran tempat di mana Pramita